Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revoldi Oktara, NPM 18 100 1121 1036, ingin membahas tentang materi pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Pertama, kita mulai dari pengangguran. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang telah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya. Individu yang menghadapi masalah tersebut dinamakan penganggur. Dan pengangguran di Indonesia tingkatnya juga termasuk tinggi. Jenis-jenis pengangguran. 1. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. A. Pengangguran normal atau friksional. Pengangguran yang disebabkan adanya kesulitan mempertemukan antara pihak yang membutuhkan tenaga kerja dengan pihak yang memiliki tenaga kerja atau angkatan kerja. B. Pengangguran siklikal. Pengangguran yang disebabkan kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua pekerja yang ada. Contohnya saat banyaknya perusahaan-perusahaan yang memecat atau memberhentikan karyawannya saat pandemi ini. Itulah salah satu contohnya. C. Pengangguran struktural. Pengangguran yang disebabkan oleh penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. D. Pengangguran teknologi. Pengangguran yang disebabkan perkembangan atau pergantian teknologi. Perubahan ini dapat menyebabkan pekerja harus diganti untuk bisa menggunakan teknologi yang diterapkan. 2. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Pengangguran terbuka. Tenaga kerja sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. B. Pengangguran tersembunyi. Tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. C. Pengangguran bermusim. Pengangguran akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim. D. Setengah menganggur. Tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Berikutnya, inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Jenis-jenis inflasi. 1. Inflasi berdasarkan sumber atau penyebabnya. Dibagi menjadi 3. Inflasi tarikan permintaan, inflasi desakan biaya, inflasi diimpor. Inflasi tarikan permintaan merupakan inflasi ini terjadi saat perekonomian berkembang pesat dan menyebabkan kesempatan kerja yang tinggi pula, sehingga tingkat pendapatan masyarakat juga ikut meningkat dan tingkat konsumsi mereka juga meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa, sehingga menimbulkan inflasi dalam perekonomian. B. Inflasi dasarkan biaya. Inflasi ini terjadi pada saat perekonomian berkembang pesat dan tingkat pengangguran sangat rendah. Perusahaan akan mencari karyawan baru dan membayar mereka dengan upah tinggi untuk menaikkan tingkat produksi. Ini menyebabkan biaya produksi meningkat dan menyebabkan kenaikan harga barang yang menyebabkan inflasi. C. Inflasi diimpor. Inflasi diimpor ini terjadi karena kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan harga barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah produksi dalam negeri.
Jenis inflasi yang lainnya yaitu berdasarkan tingkat kelajuan kenaikan harga yang berlaku terbagi menjadi tiga: inflasi merayap, inflasi sederhana, hiperinflasi. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga yang lambat jalannya. Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi 2 atau 3% setahun. Inflasi sederhana. Secara rata-rata di sebagian negara tingkat inflasi mencapai di antara 5 hingga 10%. Inflasi dengan tingkat yang seperti itu digolongkan sebagai inflasi sederhana atau moderate inflation. Hiperinflasi adalah suatu keadaan kenaikan harga-harga dalam perekonomian yang tingkatnya adalah sangat tinggi dan mencapai jauh lebih tinggi dari 10% dan seringkali melebihi 100%. Efek dari inflasi. 1. Inflasi dan perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatnya akan menghambat perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Investasi produksi akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi akan menurun. Sebagai akibatnya, lebih banyak pengangguran akan terwujud. 2. Efek dari inflasi itu yang kedua adalah inflasi dan kemakmuran masyarakat. Di samping menimbulkan efek buruk ke atas kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek yang berikut kepada individu dan masyarakat. 1. Inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada umumnya, kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga. Maka, inflasi akan menurunkan upah real individu-individu yang berpendapatan tetap. 2. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang, simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi keuangan lain merupakan simpanan keuangan. Nilai realnya akan menurun apabila inflasi berlaku. 3. Memperburuk pembagian kekayaan. Inflasi menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan berpendapatan tetap dengan pemilik harta tetap dan penjual atau pedagang akan menjadi semakin tidak merata. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah. Beberapa tujuan diberlakukannya kebijakan pemerintah. 1. Tujuan bersifat ekonomi. Kebijakan yang dilakukan untuk mendorong ekonomi lah. Tujuan bersifat ekonomi. Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada 3 pertimbangan utama. Yang pertama, untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru. Yang kedua, untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan agar ekonomi suatu negara itu dapat berjalan dengan baik dan normal. 2. Tujuan bersifat sosial dan politik. Tanpa kestabilan sosial dan politik, usaha-usaha mengatasi masalah ekonomi tidak dapat dicapai dengan mudah. Berikut diterangkan masalah sosial dan politik utama yang ingin diatasi melalui kebijakan pemerintah mengurangi pengangguran. 1. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. 2. Menghindari masalah kejahatan. 3. Mewujudkan kestabilan politik. Salah satu kebijakannya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. 2. Kebijakan moneter. Seringkali kita mendengar mungkin kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau di Indonesia yang dikenal dengan
Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Kebijakan fiskal atau kebijakan moneter, mana yang lebih baik? Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dijalankan oleh dua pihak yang berbeda. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral. Kedua institusi ini haruslah menyesuaikan kebijakan ekonominya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Apabila tidak demikian, yaitu apabila langkah-langkah mereka menimbulkan efek yang bertentangan, yaitu satu pihak menjalankan langkah-langkah untuk mengatasi inflasi dan pihak lainnya menjalankan kebijakan mengatasi pengangguran, kebijakan yang bertentangan itu tidak akan mencapai tujuannya. Karena kebijakan fiskal dan kebijakan moneter harus berjalan bersama. Kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barang dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Kebijakan segi penawaran. Bentuk kebijakan pemerintah tersebut untuk mengatasi masalah inflasi dan pengangguran adalah sebagai berikut. Untuk mengatasi pengangguran, mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi ADM pemerintah, memberi subsidi dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu. B. Untuk mengatasi inflasi, melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak ke atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi dan menggalakkan perkembangan teknologi. Mungkin sekian yang dapat saya bahas. Saya Revaldi Utara NPM 18036 mengucapkan terima kasih. Jangan lupa di like, share, and subscribe.